Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Fatimah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 1 Andala Cermin, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dengan nomor peserta 21025965. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 dengan mengambil materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Subtema sifat wajib bagi Rasul. Kelas 4 semester 2. Dengan metode pembelajaran PBJL. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, baiklah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca suratan pendek, yaitu surat Atin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, untuk selanjutnya profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, untuk menambah nilai kebangsaan kita, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Langsung. Di situ. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
Indonesia. Hidup. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Rasikul Fatul hadir. Andre Farulian hadir. Atika Balgis, Afifah. Baiklah, kalau hadir semua, untuk selanjutnya Bu Guru akan mengecek keadaan kanan kiri kalian. Apakah sekitar kanan kiri kalian sudah rapi? Udah bersih semua? Baiklah, kalau sudah bersih berarti anak-anak udah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang rukun iman. Iya, jadi kemarin kita telah mempelajari tentang rukun iman. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa artinya iman? Iya, percaya. Jadi iman itu artinya percaya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya, anak-anak, tahukah anak-anak apa artinya Rasul? Iya, utusan. Jadi Rasul itu adalah utusan, ya. Nah, anak-anak, ada berapakah jumlah wajib Ada berapakah Rasul yang wajib kita ketahui? Iya, ada 25. Nah, seorang Rasul itu memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Ya, Rasul itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Nah, apa persamaan Rasul itu? Coba siapa yang bisa? Ya, kamu? Yang iya, sama-sama berjenis kelamin. Ada lagi siapa? Ya, kamu apa? Iya, sama-sama manusia. Ada lagi? Ya? Sama-sama menerima wahyu dari Allah. Iya, sama-sama menerima wahyu dari Allah. Jadi seorang Rasul itu memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama manusia biasa. Yang kedua, sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Jadi seorang Rasul itu nggak ada yang berjenis kelamin perempuan, ya. Rasul itu semuanya berjenis kelamin laki-laki. Nah, yang ketiga, sama-sama menerima wahyu dari Allah. Itulah seorang Rasul. Nah, sekarang di samping persamaan Rasul ada juga perbedaan Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, siapa yang bisa? Perbedaan Nabi apa? Perbedaan Rasul apa? Ya, kamu apa? Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya, betul. Apa lagi? Ya, apa? Rasul? Yang keras apa? Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi seorang manusia laki-laki biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan Rasul seorang manusia laki-laki biasa yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Jelas? Ya, baiklah kalau begitu. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu 25 Rasul yang menggunakan lirik
balonku. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub. Yusuf, Ayub, dan Su'aib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Iya, baik. Untuk selanjutnya, seorang rasul itu memiliki sifat-sifat wajib. Apakah ada yang tahu di antara kalian apa arti sifat wajib rasul? Siapa yang bisa? Apa arti sifat wajib rasul? Siapa? Ya, kamu? Iya, sifat-sifat yang dimiliki oleh rasul itu artinya dari sifat wajib bagi rasul ya. Nah, sifat wajib bagi rasul, adakah yang tahu di antara kalian ada berapa? Ya, ada 4 ya, betul. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, ya, apa 1? Ya, betul? Ya, iya betul. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama siddiq, yang artinya benar atau jujur, sama aja ya. Jadi seorang Rasul itu selalu benar apabila berbicara dan selalu benar pula dalam perbuatannya. Jadi nggak ada seorang Rasul itu kok berbohong ya. Jadi seorang Rasul itu bersifat jujur atau benar. Nah yang kedua sifat wajib bagi Rasul itu apa tadi? Tablik. Iya, tablik yang artinya menyampaikan. Jadi setiap Rasul itu selalu melaksanakan tugasnya secara baik walaupun kaumnya menentang secara terang-terangan. Jadi seorang Rasul itu selalu menyampaikan risalah-risalah ya atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan pada umat-umatnya. Nah untuk yang ketiga sifat wajib bagi Rasul, yang ketiga adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul itu selalu dipercaya dalam kejujurannya yang dimiliki oleh Rasul, orang yang menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat amanah, yang selalu menyampaikan. Jadi dia nggak pernah menyembunyikan risalah-risalah yang diberikan oleh Allah. Nah untuk sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatona. Apa tadi artinya fatona? Iya, cerdas. Fatona itu artinya cerdas. Jadi seorang Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Seorang Rasul itu selalu pandai dalam mengambil keputusan, dalam memecahkan suatu permasalahan. Itulah seorang Rasul ya, yang memiliki sifat fatona. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita, marilah kita bertepuk sifat wajib bagi Rasul. 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, dipercaya, fatona, cerdas. Iya, itu ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang yaitu sifat mustahil bagi Rasul ya. Jadi, sifat mustahil bagi Rasul itu siapa yang tahu apa artinya? Iya, sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Itu sifat mustahil Rasul ya.
Nah, sifat mustahil rasul ini ada berapa? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? 1? Ya, kamu apa? Ya. Iya, betul. Ya. Iya, betul. Jadi, sifat mustahil bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, kizib, yang artinya dusta. Jadi, seorang Rasul itu tidak mungkin akan berdusta, ya. Seorang Rasul itu memiliki sifat jujur. Jadi, selalu jujur baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Nah, yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul itu adalah apa? Kitman, yang artinya menyembunyikan. Jadi seorang Rasul itu nggak ada yang menyembunyikan risalah yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, sifat mustahil yang ketiga adalah hianat. Apa tadi hianat artinya? Berkhianat. Jadi seorang Rasul itu nggak ada yang berkhianat. Seorang Rasul itu selalu jujur. Nggak ada yang mengkhianati kepada umat-umatnya. Nah, yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul adalah baladah. Apa artinya baladah? Bodoh. Ya, seorang Rasul itu tidak ada yang bodoh, ya. Semua seorang Rasul itu memiliki sifat fatonah, cerdas, ya. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, baiklah, sekarang mari kita bertepuk sifat mustahil bagi Rasul. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kizib, dusta. Kitman, menyembunyikan. Berkhianat. Baladah, bodoh. Iya, baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya, ya, kita telah mempelajari sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang sifat-sifat wajib, yaitu yang berjudul sifat jujur anti korupsi. Jadi tugas anak-anak mencatat informasi yang terdapat dalam video. Ya, kalian catat apa hikmah yang terdapat dalam video yang akan ditayangkan berikut ini, ya. Baiklah, selamat menyaksikan. Tiga, bantuin mama dong. Mama ada bikin kue dan beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bune dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bune. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Ma? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin Baiklah anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, hikmah apa yang bisa kalian ambil dalam tayangan video tadi? Apa hikmah yang bisa kalian ambil dalam tayangan video tadi dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Ada lagi? Ya, kamu? Kita harus selalu berkata jujur. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya sekarang, tugas anak-anak adalah membuat poster. Ya, poster tentang sifat wajib bagi Rasul
dan sifat mustahil bagi Rasul beserta artinya. Sekarang akan Ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi ini kelompok 1, untuk bangku sebelah sini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 dan yang ini kelompok 4. Ingat-ingat kelompoknya ya. Nah, untuk pembuatan poster sifat wajib Rasul itu alat-alatnya di sini ada karton ya, ada kertas karton, ada gunting, ada lem. Nah, tugas anak-anak nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 membuat poster sifat wajib bagi Rasul. Jadi kalian menjodohkan ya sifat wajib bagi Rasul. Kalian tempelkan di kertas origami, lalu kertas origaminya kalian tempelkan ke karton. Itu ya. Udah jelas semua? Ibu ulangi ya. Tugas kalian membuat poster sifat wajib bagi Rasul untuk kelompok 1 dan 2. Sedangkan kelompok 3 dan 4 membuat sifat mustahil bagi Rasul. Ya. Nanti kalian menempelkan di kertas karton yang sudah Bu Guru siapkan. Kalau anak-anak sudah jelas, akan Ibu bagikan perlengkapannya. Untuk kelompok 1, ayo maju. Aduh. Satu aja yang maju ya. Untuk kelompok 2, maju untuk mengambil perlengkapannya. Satu aja yang maju. Ayo kelompok 3 maju ke depan, ambil perlengkapannya. Untuk kelompok 4 silakan maju. Dan sekarang kalian boleh mengerjakan tugas kalian ya, membuat poster. Jadi ada yang menggunting, ada yang menempel ya. Kertas origaminya kalian gunting ya, ada yang bergambar daun boleh, pakai bentuk lingkaran boleh ya. Kalau mau dihias, lupa tadi nggak dikasih sekalian ya. Lupa. Nggak ada warna lain. Kalau pinggirnya sini bisa dihias kalau mau dihias. Ini kembang aja. Yang kuning aja, nggak ada, nyari yang ini. Kalau pinggirnya mau dihias. Ya, baiklah anak-anak, kalau sudah selesai, sekarang tugas anak-anak mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi, Bu panggil untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya.
Ayo, presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sifat wajib bagi Rasul. Tabligh. Iya, baiklah. Sekarang silahkan kepada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan tentang sifat wajib bagi Rasul. Asing. Ya, berikan contoh sifat siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita tidak boleh bohong. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Setelah kalian membuat poster sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya tentang sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Coba siapa yang bisa? Apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kita ya, kelompok ini 3. Ya, kita tidak boleh berbohong, apalagi. Ayo. Siapa yang bisa? Ya, apa? Ya, tidak boleh berkhianat. Siapa lagi yang bisa? Ya, kamu? Kita harus berkata jujur. Ya, jadi ya, setelah kita mempelajari, menggali banyak tentang informasi sifat wajib mustahil dan sifat wajib jujur, kita bisa mengambil hikmahnya seperti kita bisa hidup saling rukun, saling berkata jujur, tidak boleh berbohong. Nah, baiklah untuk selanjutnya. Untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, setelah kita mempelajari lebih banyak tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, semoga kita bisa mengambil sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Belajar dan belajarlah terus, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada lembar kerja ya. Tugas anak-anak mengerjakan tugas di lembar kerja yang Bu Guru bagikan. Baiklah, akan Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, sekarang anak-anak kerjakan lembar kerja kalian. Ibu beri waktu 5 menit ya. Udah selesai? Kalau udah, bisa dikumpulkan ke depan. Satu-satu bergantian ya. Ya, terus? Yuk gantian yang lainnya, kumpulkan.
Baiklah anak-anak, setelah selesai mengerjakan lembar kerja, untuk selanjutnya tugas anak-anak, Ibu beri tugas PR di rumah ya. Kalian kerjakan tugas rumah halaman 127. Setelah itu, kalian pelajari bab 8 tentang aku anak soleh ya. Supaya nanti begitu kita pelajaran pendidikan agama Islam lagi, kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah, untuk yang terakhir adalah doa. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Baiklah, untuk yang terakhir Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.